Pak ini barangkali untuk desa wisata ya Pak Bari Nusantara. Oke. Dan terima kasih banyak Pak Bari ini sudah meluangkan waktunya untuk anak kita untuk share ilmu pengetahuannya. Anda silakan diambil sepuas-puasnya ilmu dari Pak Bari. Beliau adalah guru tamu kita, ya. Karena kesibukan beliau, kita tidak dapat hadirkan Pak Bari secara rutin. Cuma pada kesempatan tertentu beliau selalu bersedia hadir untuk SMK Binus jurusan pariwisata. Oke, sekali lagi kita berikan dulu aplaus untuk Pak Bari. Ya. Oke, yang pertama, saya ingin bertanya dulu. Ada yang lapar? Ya. Berapa banyak yang lapar? Oke, berapa lama boleh tahan laparnya? Merokok berarti mengurangi jumlah rokok, betul? Ya. Sebab kalau dibakar rokok itu, lebih-lebih gudang rokoknya dibakar, pasti ditangkap. Jadi caranya adalah dengan dibakar satu saja. Jadi aman ya. Oke, itu intermezzonya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subari. Kalau asal dari Bali, datang ke sini belum lama, tahun 94. Ya, tahun 94 ke sini. Kenapa? Karena waktu itu provinsi Bali masih sepi dan belum ada internet. Kalau sekarang internet sudah ada, media sosial juga sudah sangat banyak, ya. Sehingganya untuk promosi, untuk mencari informasi itu dengan sangat mudah kita dapatkan. Jadi waktu itu, ini untuk motivasi adik-adik ya. Saya juga sebagai anak yang nakal. Kelas 1 udah kelihatan nakal. Orang dulu belum ngasih pertanyaan, saya sudah jawab duluan. Nah, apa contohnya? Ya, apa contohnya? Ada yang nakalannya apa? Ya, pariwisata adalah bagian dari sebuah bisnis. Jadi bicara pariwisata bukan sekedar ilmu saja, melainkan juga bisnis. Bisnis yang akan membawa kita kepada suatu sistem yang dikenal dengan sistem kepariwisataan. Jadi pariwisata itu sendiri berasal dari kata pari dan wisata. Pari itu diambil dari bahasa Sanskerta, artinya banyak, ya. Pari dalam bahasa Jawa artinya bulir padi. Tetapi dalam bahasa Indonesianya pari maknanya banyak. Ya, wisata adalah orang yang melakukan kegiatan untuk menyenangkan atau memenuhi kebutuhan emosionalnya, ya, supaya senang. Jadi orang berwisata adalah orang yang bersenang-senang. Ya, pariwisata adalah kegiatan atau komponen-komponen yang cukup banyak dalam proses memuaskan si wisatawan yang memiliki berbagai keinginan. Oke, jadi contohnya si bro tadi, ya, sudah dinilai oleh temannya, dia nggak suka tidur, dia suka main game. Berarti kalau dia jalan-jalan, dia akan mencari penginapan yang ada wifi-nya. Kenapa? Begitu dia kehilangan jaringan internet, dia akan kehilangan hidup. Kemudian dia kalau duduk nongkrong di kafe pun akan nyari kafe yang ada internetnya. Kalau kafenya tidak ada internet, sebagus secantik apapun kafe tersebut, dia akan beri nilai kurang baik. Kenapa? Fasilitas yang diinginkan untuk menyenangkannya tidak dia dapatkan di situ. Ya, jadi pariwisata adalah bagaimana kita sekarang adik-adik adik-adik bersekolah di sini. Tentunya nanti tujuannya adalah setelah tamat adik-adik bisa bekerja di dunia pariwisata. Ya, bekerja di dunia pariwisata
Berarti pekerjaan adik-adik adalah menyenangkan orang lain. Paham? Semua sudah memahami bersekolah di sini adalah tujuannya nanti bekerja, setelah tamat bekerja untuk menyenangkan orang lain. Semua sudah memahami atau ada yang belum memahami? Ya, oke. Bagi yang ada jurusan perhotelan, ada jurusan Biro Perjalanan Wisata. Kalau nanti ada perubahan nama ini ya, BPW-nya Biro Perjalanan Wisata akan ditukar dengan layanan pariwisata. Nah, ini adalah bagaimana membuat adik-adik menjadi tenaga profesional yang bisa menyenangkan orang lain sehingga menghasilkan titi masuk. Ya, jadi sekolah adik-adik sekarang adalah sekolah untuk menghasilkan titi masuk. Oke, jadi yang kedua, karena kita tahu kita bersekolah untuk pariwisata. Pariwisata itu identik dengan jasa. Jasa adalah servis atau pelayanan kita. Tentunya walaupun ini namanya jasa, bukan berarti kita akan memberikan pelayanan cara cuma-cuma terus atau pelayanan yang unlimited. Ya, pelayanan di sini tentu ada koridornya, ada aturannya, ada batasan-batasannya. Contohnya seorang tour guide. Seorang tour guide ia akan bekerja dari jam berapa sampai jam berapa. Selama dia menjadi seorang tour guide memandu wisata dalam perjalanan, disitulah dia menyampaikan segala sesuatu yang ia ketahui kepada wisatawan pada time-time tertentu, pada jam-jam tertentu. Contohnya, kalau dia seorang pemandu wisata city tour, dia akan bercerita di atas bus, kemudian dia akan perhatikan wisatawannya. Contoh rombongan yang anggap kita dalam satu bus, ya. Saya seorang tour guide, saya akan menyaksikan, saya akan melihat dan mengamati wisatawannya. Satu persatu wajah adik-adik akan saya nilai, kemudian saya akan menyampaikan apa yang akan adik-adik sukai. Kenapa? Kalau seorang tour guide begitu naik ke atas bus, dia mengucapkan salam, dia tidak membaca situasi, dia asal cerita, nanti si wisatawan tidak mendengarkan. Si wisatawan akan ngobrol sendiri, atau si wisatawan akan menyaksikan yang lain, melakukan kegiatan lain, yang si guide-nya juga cerita sendiri. Akhirnya tidak ada sesuatu yang pas di atas bus tersebut. Jadi si tour guide tidak bekerja dengan tepat. Jadi seorang tour guide dia harus mengetahui apa yang harus dia kerjakan. Bercerita. Lebih-lebih mungkin ada yang punya keinginan menjadi seorang guru, tapi nggak kesampaian, nggak masalah. Kita menjadi tour guide saja, karena muridnya bertukar tiap hari. Hari ini datang satu rombongan, besok datang rombongan lain, kita akan bertukar terus muridnya. Kalau jadi guru di sekolah akan ketemu seperti ini semuanya, ya. Apalagi ketemu yang nakal, hari, yang nakal itu ujian dan nakal. Habis itu stres gurunya. Oke. Nah, saat kita menjadi seorang tour guide, kita tunjukkan di sini, mulai mengenali diri kita, tahu apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kekurangan kita. Dari sini kita kembangkan untuk mengetahui orang lain. Artinya kita mengetahui psikologi, ya. Untuk mengetahui yang lain, seperti si bro tadi, dia sudah mulai menebak kawannya, berarti sudah mulai masuk ke tahapan psikologi, ya. Psikologi atau mengetahui apa yang tergambar di wajah masing-masing temannya. Apakah temannya lagi haus, apakah temannya lagi lapar, ya. Apakah temannya lagi mengantuk, ataukah ada yang mau kebelet buang air kecil. Layanan yang pertama adalah informasi, yang menyampaikan informasi. Kemudian saat si tamu bertanya, dia bisa memberikan jawabannya tepat. Dan kalaupun dia tahu hal-hal yang negatif, tergantung wilayahnya, tergantung dari masyarakatnya, tidak dibenarkan seorang tour guide menceritakan.
Ya. Tadi si bro walaupun dia tahu bagaimana keadaan temannya, hal yang negatif dari temannya, tapi dia sudah punya jiwa seorang tour guide. Seorang tour guide, dia walaupun tahu hal buruk, dia tidak akan menceritakan. Karena seorang tour guide dia punya tugas untuk memberitahukan hal-hal yang baik dan menyenangkan. Nah, jadi selamat untuk bro. Kalau bro ingin menjadi seorang tour guide, bro sudah punya jiwanya, jiwa seorang pemandu wisata. Di situ bro bisa menjaga hal-hal yang patut dijaga. Jadi tidak semua kita bisa menjaga hal tersebut. Jadi kita cenderung lebih bisa menilai kekurangan lawan, kekurangan kawan daripada mengetahui kelebihannya. Nah, si bro tadi yang disampaikan bukanlah kelemahannya, tapi kelebihan temannya. Oke, jadi itu satu. Jadi di sini saya melihat di lokal ini hari ini saya bertemu dengan orang-orang yang sebenarnya akan memegang suatu zaman nanti, zaman masa depan, tentunya ada di tangan adik-adik semua. Mau saya melihat dari wajah adik-adik tidak ada wajah-wajah teroris kelihatannya. Ya, kalau nakalnya belum nakal maksimal saya lihat. Oke, jadi sekali lagi saya mau ngajak kita bersemangat semua, bertepuk tangan untuk kita semua. Mari. Dimana saya merasa bangga dapat berkumpul dengan adik-adik semua, dan adik-adik inilah yang nanti akan melanjutkan tongkat estafet kepariwisataan Sumatera Barat, Bukit Tinggi, dan Indonesia. Dan tentunya dari adik-adik semua, walaupun masih jauh lagi untuk sampai di mana namanya, di saat adik-adik bisa memimpin nanti, di mana adik-adik bisa menjadi seorang yang bisa menghasilkan piti masuk. Adik-adik sudah mulai dari sekarang menggali informasi-informasi. Oke? Nah, selanjutnya dunia pariwisata adalah dunia bisnis. Dunia pariwisata adalah dunia bisnis. Kenapa disebut demikian? Ya, pariwisata mencakup segala hal. Saya mau tanya, orang tua adik bekerja sebagai apa? Ya. Jadi apa? Penjahit, oke. Ayah? Ya? Di kantor, oke. Di kelurahan, Pemda, atau punya usaha sendiri? Untuk HP. Di? Ya, mau gitu-gituin aku. Memperbaiki HP ya. Emisi, menjual HP? Semuanya. Semuanya ya, oke, merangkap ya. Yang pertama penjahit, yang kedua wirausaha. Kemudian saya mau nanya yang dari Kinali, orang tuanya kerja apa? Petani. Oke. Lagi sebelahnya dari Kinali lagi, orang tuanya kerja sebagai apa? Ya. Oke, orang ayah punya. Dari sisi ini ya, dari sisi ini ada petani. Kira-kira petani ini masuk nggak dalam pariwisata? Masuk ya. Dari sisi mananya petani ini bisa masuk sebagai pariwisata? Ya? Enggak Pak, misalnya dia menanam padi ya. Oke. Dia melakukan tanam padi. Terus? Ya, kalau yang tidak nanam padi, nanam apa? Nanam sawit. Jagung, oke, ya, jagung. Nah, jagung, sawit, wortel, sayuran ya. Nah, oke. Dari petani. Sekarang ini wisatawan banyak berkunjung ke desa. Sementara desa itu identik dengan petani. Nah, di desa identik dengan petani. Apa yang ada? Petani otomatis dia pergi ke ladang, ke kebun, ke sawah.
Nah, di sawah, pemandangan sawah ini menjadi pemandangan yang sangat menarik bagi wisatawan. Kemudian kalau ke kebun ada jagung. Apa yang bisa kita hasilkan dari jagung dari sisi pariwisata? Buah. Dari sisi pariwisata ya, selain buahnya, kalau buahnya itu sudah lumrah. Dari jagung. Cara menanam, oke. Nama pariwisatanya? Cara menanam. Ya, tourism ya. Nah, ini cara menanam itu masuk ke dalam tourism. Pakai tur, otomatis bisnis apa yang akan keluar di sini? Bisnis apa lagi? Bisnis transportasi. Bisnis transportasi, motor dan sebagainya bisa di sini. Artinya adik-adik yang punya kendaraan di rumah lah bisa disewakan untuk menjemput tamu, menghasilkan cuti. Ya. Kemudian yang punya motor tinggal disewakan, dibawa tamu itu jalan-jalan pakai motor, menghasilkan cuti. Indak punya foto, nak punya motor tapi punya kabau. Oh, naik kabau. Ini kabau. Oh, percuma deh. Alis kami potong, mungkin aku menang. Ya bro. Dari mana asal titik palito? Dari lampu telong nan bakali. Dari mana asal nenek moyang itu? Dari puncak Gunung Merapi. Oke? Nah dari situ otomatis wisatawan makin ingin tahu. Bapak dari puncak Gunung Merapi, nenek moyang orang Minang. Ya, ya kan? Pernah mendengar pantun seperti itu? Siapa nama kita tahu? Nenek lagi tahu bahwa leluhur orang awak dari puncak Gunung Merapi. Yo, cuma 3 tadi. Sungai Pua. Sungai Pua itu yo, Sungai Pua di atas Sungai Pua. Gunung Merapi. Iya, Gunung Merapi. Leluhurnya berasal dari atas Gunung Merapi. Milo. Kalau kini kita memikirkan, berarti leluhur awak kok alien. Buat dari Gunung Merapi. Tapi kalau dijelaskan lebih detail bahwa leluhur orang Minang itu berasal dari puncak Gunung Merapi. Waktu itu Gunung Merapi belum setinggi sekarang. Waktu itu Gunung Merapi sagadah talukir. Kenapa? Kembali proses seorang tour guide di sini menceritakan bahwa terjadinya gunung berapi itu dari kecil dulu, kemudian dia meletus karena magmanya terus aktif, ya, melimpahlah magmanya keluar sebagai lava, di sini kemudian mengeras dan melakukan pengendapan sehingga bebatuan ini kemudian berubah menjadi tanah. Dan kawasan-kawasan yang ada pegunungan ini kulit buminya adalah yang paling lemah, paling lunak, sehingga dia akan terus bergerak. Nah itu menyebabkan Gunung Merapi dahulu memang tidak salah. Leluhur kita mengatakan Gunung Merapi sagadan palito. Kemudian sejak Bilo, leluhur orang Minang yang ada di Gunung Merapi turun ke bawah. Sejak air kasingkat turun, dari kasingkat naik. Ya, nah ini adalah proses geologi, di mana kulit bumi tanah yang ada di Sumatera dahulunya adalah dasar lautan. Dasar lautan yang kedalamannya antara 0 hingga 200 meter kemudian terangkat ke atas. Buktinya, ya. Kita mau cari tahu buktinya. Yang pertama, Ricky Nali. Kalau dicampur tanah di situ kira-kira agak kedalaman 5 meter, ketemu pasir putih enggak? Ya? Belum pernah mencangkul. Oke. Di situ bukit-bukit ada enggak yang ditarak? Ya? Gunung apa? Gunung Pasaman. Oke. Kita enggak usah bilang gunungnya dulu, kita bilang bukitnya dulu, sebelah bawah. Kalau sebelah bawahnya itu bukitnya mengandung pasir yang putih enggak? Ya, dia kayaknya. Oke, yang di Bukit Tinggi ada yang di Ngarai enggak? Ada pernah pergi ke Ngarai Siano? Pasir apa yang ada di situ? Pasir putih, ya. Pai ke Palupuah, siapa di Palupuah? Kita dengan air kasih tak turun, direct kasih tak naik. Jadi dasar lautan kita ini terangkat ke atas. Ada yang dari 50 kota? Tidak ada? Dari 50 kota tidak ada ya? Ya. Di 50 kota itu ditemukan di sebuah goa. Di dalam goa itu mengalirlah sungai.
Di situ ditemukan ada fosil kerang laut, kerang yang hidup di dasar lautan. Nah, ini membuktikan kembali bahwa memang daratan yang kita diami sekarang ini di dasar lautan. Nah, inilah tahu kuno dari mana mereka mencari tahu, ya. Setelah mereka ingin mengetahui bagaimana cara menanam padi dan sebagainya, baru mereka mengerjakan how to do. Nah, how to do, bagaimana kita bisa sampai di sana. Kembali kita akan sampai di sini, paket tour lagi, ya. Kita akan menyusun paket tour, namanya menginap di desa wisata selama 4 hari 3 malam. Nah, paket 4 hari 3 malam di desa wisata, apa yang mau kita siapkan? Pertama, transportasinya, kedua, penginapannya. Di mana nginep? Di homestay, ya. Nah, homestay itu adalah penginapan rumah kita sendiri yang kita jadikan penginapan. Beberapa kamarnya, ya. Beberapa kamarnya kita jadikan penginapan sehingga wisatawan bisa menginap, dan besok paginya mereka langsung bisa beraktivitas. Mereka mengetahui kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Bagaimana orang tua kita memasak, di mana mendapatkan bahan-bahan untuk memasak dan sebagainya, sampai mereka mengikuti kita ke sawah, ikut mengerjakan sawah, dan demikianlah malam harinya kita tampilkan yang hobi nari tadi, ya. Yang hobi nari kita tampilkan dari tarian. Ya. Jadi anak-anaknya yang milenial tentu kita akan suguhkan permainan sesuai dengan mereka, tetapi tidak lupa kita memperkenalkan kearifan lokal kita. Mungkin, ya ini mungkin yang di desa-desa, di kampung-kampung masih sering melihat bahwa orang main guli, main kelereng, ya, kemudian main layang-layang, kemudian permainan anak nagari yang lainnya yang ada diketahui. Alah, kelereng, alah lagi. Hah? Ya? Bapak ini. Apa lainnya? Oke. Punya sungai, bawa berenang di sungai dan sebagainya sampai mereka lapar. Sudah lapar, kita serahkan kepada yang perempuan atau kayak laki-laki yang hobi memasak. Mulai masak rendang, masak gulai dan sebagainya, sampai membuat sayur-sayuran, ya, sayur-sayuran khas. Nah, kalau di kawasan Sungai Pua, ini ada Sungai Pua tadi. Sungai Pua, yang banyak sayurnya di situ. Ya. Tinggal di Sungai Pua kan? Tadi jangan banyak. Oke. Ya. Oke, ini adalah bisnis yang menyenangkan, ya. Nah, kebetulan saya pakai baju ini, ISA, Indonesia Homestay Association. Nah, jadi saya selain mengembangkan desa wisata juga dalam pengembangan bisnis homestay, kebersihan dan sebagainya, semuanya akan dinilai. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita cara berdiri dan semuanya itu ada di hotel, ya. Jadi ini bagi yang nanti akan praktek di hotel. Kenapa? Apakah peluang pekerjaan sangat tinggi di hotel? Peluang pekerjaan sangat tinggi, ya. Peluang pekerjaan sangat tinggi, tetapi kalian di sini mengikuti namanya SOP baku, bukan SOP, ya, SOP. SOP baku ini tidak bisa diubah. Kalau datangnya mesti jam 5 ya jam 5, pakaiannya seperti itu ya seperti itu, ya. Ini memiliki ketentuan yang statis, artinya baku, tidak bisa diganti-ganti. Kalau begitu diganti kita akan ditegur. Begitu rambut kita panjang kita akan dipanggil. Begitu pakaiannya lain sedikit kita akan dipanggil, ya. Nah, apa perbedaannya dengan sekolah? Di sekolah kalian juga berpakaian rapi. Ini permintaan sekolah. Aturan di sekolah juga kalian minta berpakaian rapi. Ada yang melanggar? Ada. Apa sanksinya? Tidak ada sanksi. Paling kalian hanya ditegur, ya. Tetapi kalau di dunia industri,
Perbedaannya adalah saat kita melakukan sanksi, teguran pertama itu adalah teguran lisan, yang kedua SP1, yang kedua SP2, bisa jadi langsung ke SP3, langsung dipecat. Ini perbedaan antara sekolah dengan dunia industri. Jadi kalau di sekolah kalian membuat kesalahan makin banyak, itu makin baik. Kalian akan tahu, oh ini salah, itu salah. Tapi begitu kalian membuat satu kesalahan saja di dunia industri, ini kalian tidak akan muncul lagi di dunia industri di pekerjaan yang sama. Contohnya yang bagian housekeeping, saat membersihkan kamar, ketemulah dengan cincin. Ketemu cincin nggak dilaporin. Kemudian pihak hotel mengetahui dan si tamu juga melaporkan ada ketinggalan. Siapa yang bertugas saat itu? Maka diketahuilah kita. Kemudian dicek CCTV, nyatanya benar, dan Anda akan di blacklist. Begitu Anda di blacklist, seluruh jajaran jaringan hotel akan memblacklist kalian. Kenapa? Kok bisa tahu mereka? Sekarang jangankan hotel, adik-adik sendiri kalau mau di sekolah ini pasti ada WA grup sekolah, ya kan? Mau jalan-jalan bikin WA grup jalan-jalan. Nah, di hotel ada WA grup GM hotel, ada WA grup housekeeping, ada WA grup FB. Mereka akan saling share. Anak PL dari sekolah ini kemarin melakukan kelalaian ini. Ada datanya nanti saat kalian melamar pekerjaan itu akan tercatat. Begitu kalian tidak mungkin dong besok itu akan melamar kerja di Jakarta. Kalau di lama di daerah kan? Baik Jakarta. Yang GM tadi kebiasaan di hotel itu GM itu tidak ada yang tetap. Tetap pokoknya pekerjaan pokok sudah selesai, tinggal extra time-nya. Nah, kalau di Biro Perjalanan Wisata extra time nanti akan ada bayaran tambahan. Kalau di hotel ada biaya lembur. Nah, seperti itu adik-adik ya. Jadi ini perbedaan BPW dengan hotel. Kemudian pekerjaan BPW, kapan mereka bekerja ini? Saat adik-adik PL nanti di BPW, Biro Perjalanan Wisata. Kalau tidak ada tamu yang akan dijemput atau kalian tidak dibawa menjemput tamu, kalian akan menjadi tour operatornya. Kalian akan bekerja di hotel kalian sendiri. Apa hotel kita di kampung? Homestay, ya. Kita akan bekerja di hotel kita sendiri, namanya homestay. Nah, begitu homestay, ya, tingkatan terendah yang pertama adalah homestay. Di mana homestay ini adalah kita dengan tamu tinggal bareng. Kemudian naik yang kedua, ini ada namanya guest house. Guest house, si tamu sudah tinggal sendiri di rumahnya tanpa harus bersama-sama dengan kita. Nih, artinya bisnis kalian di homestay ini sudah mulai meningkat, menjadilah guest house. Terus ditambah lagi bangunan sebelahnya, ada guest house satu lagi, ya, ada guest house satu lagi. Nah, ini sudah bernama cottage, ya. Ini kemudian berubah namanya menjadi cottage. Begitu ada guest house yang kita laksanakan, saat di sekolah silakan membuat kesalahan sebanyak-banyaknya supaya kita tahu salah kita di mana, ya. Karena nanti guru akan memberitahu dan membenarkan ini yang kamu lakukan salah. Nah, jadi dibetulin, ya. Tetapi saat kalian nanti di dunia industri tidak ada lagi istilah kalian buat kesalahan kalian ditolerir. Contohnya yang di perhotelan, kalian memecahkan satu gelas, ganti satu gelas. Kalian memecahkan piring, ganti satu piring. Kalau dua piring ganti. Lebih kurang seperti itu, ya. Nah, kalau di Biro Perjalanan Wisata, ya, kesalahannya adalah saat memberikan informasi. Kalau informasi yang kalian sampaikan kepada wisatawan tidak tepat, Bro Nakel, paham? Paham? Kalau salah, Bro kembali ke depan. Gajah besar. Gajah besar. Sambil bilang ya, bilang kalau Bro masih ketawa, Bro ke depan loh. Gajah besar. Semut kecil. Semut kecil. Gajah besar. Gajah besar. Oke. Semua bisa, tepuk
nanti akan ada yang memberitahu tentang kesalahan kita. Tapi saat di dunia industri mesti membuat kesalahan seminim-minimnya, ya. Jangan sampai nanti melakukan kesalahan fatal di sini, ya. Ya, silakan. Kalau kan kita PL Pak. Oh, iya, PL itu kerjanya Bisa. Bisa. Nah, jadi untuk PL, contohnya, kalau yang PL di Biro Perjalanan Wisata, nanti kalian akan mendapatkan informasi, ya, di Biro Perjalanan Wisata. Yang pertama, pelajaran akan diingatkan kembali, akan kita cek dulu. Lamanya nanti PL berapa lama? 6 bulan. 6 bulan ya? 6 bulan. 6 bulan. Oke. Bulan pertama kita akan nanti kalau di Biro Perjalanan Wisata ya, nanti di hotel kita jelaskan. Kalau di Biro Perjalanan Wisata bulan pertama itu kalian akan diperkenalkan dulu, akan diinformasikan tentang job deskripsi masing-masing. Tetap angkat tangannya dulu ya. Nah, taruh semua tangannya di pundak kawan. Yang tangan kanan tadi taruh di pundak kawan ya. Oke, sambil tiru apa yang saya bilang dan gerakkan tangannya ya. Oh kawan. Lain jangan kecean Pak Bari. Lain jangan pula kawan tadi. Oke, sekarang angkat tangan kiri. Ya. Taruh tangannya di pundak kawannya. Oke. Taruh tangan kirinya di pundak kawan. Ya. Oke, sambil tepuk tiru yang saya bilang. Kawan. Lain jangan kawan. Nak ngantuk ke kita kawan. Oke, tepuk tangan. Nah, sebagian ini adalah ilmu yang nanti bisa kita pergunakan saat menjadi seorang entrepreneur, saat kita menjadi seorang tour guide, untuk menghidupkan suasana agar kalian tidak mengantuk, karena jam-jam seperti ini adalah jam-jam berbahaya, jam-jam tidur ya. Jadi semakin kita banyak bergerak dan beraktivitas, setelah kita akan tetap fokus. Oke? Lagi ada pertanyaan? Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi